Fotosintesis terdiri dari dua tahapan, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Kita hanya akan membahas tentang reaksi terang, yang meliputi pengertian, lokasi atau tempat terjadinya, dan prosesnya. Reaksi terang merupakan tahapan awal fotosintesis yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Jadi, yang harus diingat adalah reaksi terang merupakan tahapan reaksi fotosintesis yang memerlukan cahaya matahari. Tempat reaksi terang ini terjadinya di membran tilakoid. Jika diperbesar, penampakan membran tilakoid akan terlihat seperti gambar berikut. Pada membran tilakoid terdapat fotosistem yang merupakan seperangkat alat untuk menangkap proton atau cahaya matahari. Ada dua jenis fotosistem, yaitu fotosistem 1 yang dikenal dengan P700 karena mampu menyerap cahaya matahari dengan panjang gelombang 700 nanometer. Dan terdapat juga fotosistem 2 atau yang dikenal dengan P680 karena mampu menyerap cahaya 680 nanometer. Pada membran tilakoid ini juga terdapat pembawa elektron yang terdiri dari plastokoinon atau Peki, kompleks sitoskrom atau KYB, plastosianin atau PC, dan perodoksin atau FB. Keempat komponen ini bertugas untuk membawa elektron. Selain itu, terdapat juga NADP reduktase yang akan membantu menghasilkan NADPH dan ATP sintase yang akan menghasilkan ATP. Pada reaksi terang, fotosistem terdiri dari reaksi fosforilasi non-siklik dan fosforilasi siklik. Fosforilasi non-siklik melibatkan fotosistem 2 dan fotosistem 1. Sedangkan fosforilasi siklik hanya melibatkan fotosistem 1 saja. Kita mulai dengan fosforilasi non-siklik. Energi proton yang berasal dari cahaya matahari diserap fotosistem 2 atau P680. Selanjutnya, energi proton dari cahaya akan memicu eksitensi elektron atau terlepasnya elektron dari P680 yang akan ditangkap oleh akseptor primer. P680 akan mengalami kekosongan elektron yang menyebabkan fotolisis air, yaitu H2O akan diurai menjadi 2 ion hidrogen dan 1/2 atom oksigen dan 2 elektron. 2 elektron ini akan menuju P680 untuk mengisi kekosongan elektron agar tetap stabil. Oksigen akan dilepaskan ke udara, sedangkan hidrogen untuk sementara waktu tinggal di ruang tilakoid. Selanjutnya, elektron akan meninggalkan P680. Elektron ini akan dibawa oleh plastokoinon sitokrom dan plastosianin. Pada saat plastokoinon mengirimkan elektron ke sitokrom, 4 ion hidrogen yang ada di stroma akan masuk melintasi membran tilakoid menuju ruang tilakoid, yang nantinya akan bergabung dengan ion hasil fotosintesis menuju ATP sintase. Pada saat melewati ATP sintase, terjadi fosforilasi terhadap KDP dan P, sehingga dihasilkan ATP. Fotosistem 1 terkena cahaya elektron yang ada di P700 ini juga akan tereksitasi menuju akseptor primer, sehingga keadaan fotosistem 1 tidak stabil. Untuk menstabilkannya, maka harus diisi kembali oleh elektron yang berasal dari P680. Maka elektron yang ada di plastosianin akan menuju P700. Selanjutnya, elektron dari P700 akan menuju perodoksin untuk ditransfer ke NADP reduktase. Elektron ini bersama dengan NADP+ dan ion H+ akan menjalani suatu reaksi sehingga membentuk NADPH. Dengan demikian,
Jalur ion siklus ini menghasilkan ATP dan NADPH, keduanya akan digunakan dalam tahapan reaksi gelap. Fosforilasi siklik yang berperan pada jalur siklik ini hanyalah fotosistem 1 P700. Reaksi pada fosforilasi siklik diawali ketika energi proton dari cahaya matahari ditangkap oleh P700 dan mengakibatkan eksitasi elektron yang tereksitasi. Kemudian akan ditangkap oleh akseptor primer yang nantinya akan dikembalikan lagi ke P700 melalui transfer elektron, ferrodoksin, sitokrom, dan plastosianin. Pada saat transfer elektron, terbentuk ATP yang berasal dari ADP dan P. Karena elektron kembali pada P700, maka tidak terjadi fotolisis air. Sehingga pada fosforilasi siklik ini tidak dihasilkan oksigen dan NADPH seperti pada fosforilasi non-siklik. Sistem ini bersifat siklik atau berputar, artinya elektron yang dikeluarkan fotosistem 1 akan balik lagi ke fotosistem 1. Hasil dari fotosistem siklik berupa ATP.